Iya, bisa jalan. Sudah mulai. Oke, sudah mulai dan bisa foto. Baik, sudah, selamat siang. Ibu Wakasek dan juga teman-teman semua, Ibu pegawai SNRA. Pada hari ini saya minta waktunya sekitar 1 jam ke depan. Saya akan memberikan materi tentang membagikan materi atau penyebaran materi tentang budaya positif. Apa yang kami pelajari di Guru Penggerak selama kegiatan di modul 1. Sebelum kita mulai, saya minta salah satu guru untuk membuka dalam doa. Saya minta setiap guru agama untuk membuka dalam doa. Baik, terima kasih kepada Ibu Tersia Siwa juga sebagai wakil kepala sekolah. Sekali lagi selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Baik, saya akan mengangkat materi tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Aris Yusman, SPDSD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sidrap, SNRA. Lahirnya Pomo 23 Agustus 1986 dan pelaksanaan tentang budaya positif, penyebaran budaya positif ARA 23 Agustus 2024. Itu artinya pada kesempatan ini juga saya akan merayakan ulang tahun kelahiran. Jadi ini kesempatan istimewa juga buat saya pribadi. Saya sudah menginjak umur 32 tahun. Nah, lanjut, kita mulai yang pertama yaitu tentang konsep inti dari budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kewajiban, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Jadi itu ada 8 poin yang kita akan pelajari pada kesempatan ini. Jadi kita mulai yang pertama dulu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita di kurikulum Merdeka ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang kita akan pelajari ke depannya yaitu pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Sebetulnya pembelajaran berdiferensiasi itu kita sudah pernah laksanakan, cuman kita belum tahu istilahnya berdiferensiasi itu seperti apa. Yaitu menggunakan konten yang kita akan pelajari.
yang kami akan pelajari di modul 2 nanti. Yaitu tujuannya itu untuk perkembangan sesuai psikologis atau pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lanjut, miskonsepsi teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Empat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu yang miskonsepsi. Kita tahu miskonsepsi itu artinya konsep yang kita terapkan artinya masih artinya bagaimana ya miskonsepsi itu? Atau konsep yang kita terapkan tapi masih kurang atau masih keliru ya miskonsep. Artinya konsep belum sesuai dengan kenyataan. Itu contohnya dalam pelaksanaan bahwa kita sebagai guru itu yang keempat, poin yang keempat, kita sebagai guru berhak memaksa. Tapi sebenarnya itu yang konsep yang masih miskonsepsi, masih keliru. Ya, ilusi guru mengontrol murid itu juga masih miskonsepsi. Yang kedua, bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu seringkali kita terapkan. Ya. Artinya selama yang kita terapkan selama ini, mungkin kita berada di posisi menyebabkan orang merasa bersalah atau menyebabkan murid merasa bersalah. Itu yang sering kita lakukan selama ini. Itu yang menjadi miskonsepsi menurut Dr. William Glasser. Mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon. Realita teori kontrolnya kita berbeda. Sebetulnya kita sama, tapi teori kontrol yang kita lakukan berbeda. Stimulus responnya yang kedua itu semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang, itu yang ketiga. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita berada di posisi mana? Orang lain yang mengontrol kita atau kita sendiri yang mengontrol pribadi? Ya, kita sendiri yang mengontrol pribadi kita. Ya, karena saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini sesuai ketiga. Apa kita bisa mengontrol orang lain? Ya, itu kembali ke pribadi kita ya. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu yang sering pemaksaan. Kalau bujuk gagal berarti harus paksa. Sama juga dengan anak bujuk. Kalau kita sudah almost karena harus tidak bisa berarti dan paksa. Padahal itu miskonsepsinya. Ya, teori kontrolnya itu
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seharusnya telekontrolnya itu kolaborasi, butuh kolaborasi, tapi bukan pemaksaan. Ya, ini yang berikutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dilakukan. Disiplin. Jadi ini untuk kesadaran, bukan hanya pengaturan. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Ya, ini yang ketiga, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi ini disiplin positif ada 3. Yang pertama itu artinya ini harus berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Ya, itu artinya dari kesadaran, bukan kita disiplin hanya karena aturan atau hanya karena ada motivasi untuk mendapat penghargaan. Dan demikian juga kita harus terapkan ke anak bahwa disiplin itu bukan hanya karena aturan atau karena untuk mendapatkan penghargaan. Jadi dia harus berdasarkan kesadaran. Ya, nilai-nilai selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan yang pertama, profil pelajar Pancasila. Kita semua tahu yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar. Yang kedua, Ibu Primary Youth Program PYP, ya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan kalau saya pribadi pada yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi di pendidikan guru penggerak ini yang ketiga ini yang bisa dituntut untuk memiliki keterampilan. Salah satunya keterampilan IT. Jadi ini mungkin ke depannya saya luarkan 51 hari itu saya akan sebarkan bagaimana penggunaan IT menggunakan bangsa. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Ini kebutuhan dasar. Yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Lanjut. Ini 5 kebutuhan dasar. Kalau secara ekonomi, kebutuhan dasar yang pertama itu apa? Kebutuhan dasar, ya. Kalau kita pernah belajar di SMA, kebutuhan dasar sandang,
kanan dan Fatma. Tapi bagi kita guru di zaman modern sekarang dengan kurikulum merdeka ada 5 kebutuhan dasar yang kita harus berikan kepada peserta didik kita, yaitu yang pertama bertahan hidup, itu sudah masuk di sandang pangan dan pakan. Yang kedua cinta dan kasih sayang, ya, kasih sayang dan rasa diterima atau cinta dan kasih sayang. Yang kedua penguasaan, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Ya. Jadi kadang apa yang termasuk saya pribadi selama ini, apa yang saya lakukan kepada peserta didik saya sudah belum sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada guru penerap. Contohnya diberi kebebasan, kesenangan kepada peserta didik, penguasaan, kasih sayang, dan juga bertahan hidup. Motivasi perilaku manusia. Ini yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Apa yang kita lakukan itu harus dari kesadaran, jangan berdasarkan atas motivasi. Dan ini yang kita akan pilih seperti saat bertanya, kita berada di posisi motivasi mana. Yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selama ini kita berada di posisi motivasi yang mana? Dari ketiga motivasi ini. Ya? Motivasi yang mana? Ya? Apakah kita ingin menghindari ketidaknyamanan, atau kita datang ke sekolah hanya karena takut ditegur kepala sekolah? Tidak. Sekarang untuk mendapatkan imbalan, apakah kita datang ke sekolah mengajar murid hanya karena kita dapat gaji? Tidak. Atau yang ketiga, kita datang ke sekolah hanya ingin menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya atau sadar dari kita. Apakah yang ketiga? Jadi kita datang ke sekolah harus punya motivasi untuk menjadi orang yang kita inginkan. Demikian juga kita terapkan kepada peserta didik kita. Mereka datang ke sekolah jangan hanya karena motivasi untuk kita memberikan penghargaan kepada mereka atau ingin mendapatkan sesuatu dari kita. Yang berikutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini juga kita berada di posisi hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Ini berdasarkan kenyataan nyata yang kita lakukan selama ini. Hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik. Ini hukuman, ya. Kalau konsekuensi terencana, disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu monitor. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ini kita berada di posisi mana? Sebagai penghukum, sebagai pemberi konsekuensi, atau restitusi. Jadi kalau hukuman berarti anak buat salah tanpa kita tidak melakukan tanya dulu atau apa dulu, langsung berlutut. Ya. Kalau konsekuensi misalnya anak tumpah aja atas meja,
dia harus melakukannya. Contohnya anak mengotori dinding, berarti kita bukan kasih berdiri di bendera menghadap matahari, berarti itu sudah hukuman. Tapi kalau konsekuensi, silakan melakukan bersih dengan engkau yang sendiri yang mengotori. Itu istilahnya konsekuensi. Kalau misalnya anak mematakan teman yang berpoin, berarti dia harus mengganti dan berpoin. Contoh misalnya anak terlambat ke sekolah, bukan kita suruh engkau di luar dulu. Itu sudah hukuman, masuk ke hukuman. Tapi kalau konsekuensi, kalau dia misalnya dia datang terlambatnya berapa menit? Misalnya 15 menit, berarti jam pulang juga dia harus 15 menit. Baru dia pulang. Karena dia 15 menit itu untuk menutupi 15 menit yang dia terlambat. Itu sudah masuk ke konsekuensi. Kalau restitusi, segala tindakan itu berdasarkan atas untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Itu proses kolaborasi, artinya kesepakatan itu berdasarkan atas diskusi antara guru dan murid. Ini 5 posisi kontrol. Kita kembali lagi. Jadi apa yang kita pelajari itu hanya seputaran di kita guru dari awal tadi. Ya, hanya di posisi di kita guru juga. Ini 5 posisi kontrol. Yang pertama pemukul, itu masuk ke yang ketiga tadi ya, slide ketiga. Membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini dulu kita berada di posisi mana? Apakah kita sebagai pemukul, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ini 5 posisi kontrol. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Hormat kepada bendera selama 1 jam. Ini ya, contoh. Ini contoh pengukurnya. Kalau berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau mengecewakan bapak. Ini pembuat merasa bersalah. Ini sebentar slide-nya saya bisa bagi. Ini sebagai teman, ayo kan ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak. Tolong bantu bapak ibu sekali ini ya. Tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini ya. Itu sebagai teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi atau jangan diulangi lagi. Ini contoh tentang penerapan posisi ya, posisi kontrol. Kita apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Kita teman atau kita harus berada di posisi mana? Harus manajer. Harus berada di posisi manajer. Jadi untuk kedepannya, ya, selama ini karena kita sebagai penghukum, membuat siswa merasa bersalah, ya, itu kembali kepada kita. Kita berada di posisi kontrol yang mana? Ya. Ya, tadi saya sempat bertemu dengan beliau, tapi beliaunya anak merek.
Ini nanti saya bagi ya teman-teman. Ini posisi kontrol. Saya kecewa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol mana nih? Pertanyaan, kita bilang aja. Nah, ini hormat pada bendera berapa kali? Terus ayo dong ikut aturan, kamu sudah mendapatkan aturan. Nah sekarang saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti posisi kontrol yang mana? Posisi salah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini masih di masalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan dari bapak ibu ya. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke, kita masuk ke keyakinan. Itu nanti kita akan belajar sendirian. Nanti materinya saya akan belajar. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan aturan kelas? Jadi nanti kita buat keyakinan kelas. Kita ubah di kalimatnya. Kita ubah dari peraturan ke keyakinan. Keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa kenyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalimatnya itu berupa kalimat positif, jangan yang negatif. Dibuat sedikit saja agar mudah diingat, jadi jangan hanya lebar. Sesuai dengan kondisi kelas yang sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini kita sudah masuk ke segitiga restitusi ya. Ada 3 segitiga ya. Yang pertama validasi tindakan, yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga menstabilkan identitas. Ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Menanyakan keyakinan kelas ya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi prinsip. Ini terlalu besar. Yang mukanya satu ini. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ini tentang menanyakan keyakinan kelas. Ini yang kalimat-kalimat dari keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas. Kamu berhak merasa begitu. Ya. Ini penutup kesimpulan dari semua materi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya
dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai among atau manajer ya. Jadi kita dituntut harus sebagai manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini menurut sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi untuk kedepannya kita kembali ke pribadi kita. Nanti kita berada di posisi kontrol yang mana, dan juga dari ketiga motivasi tadi kita berada di motivasi yang mana. Ya, ini saya kembali ya, posisi kontrol. Jadi sekian saja dari saya. Sebelum saya menutup kegiatan penyebaran nilai positif ini, saya mau tanya beberapa hal terkait dengan penyebaran disiplin positif. Baik teman-teman, menurut Bapak Ibu Guru, bagaimana dengan penerapan disiplin positif tentang kegiatan ini? Bisa langsung lisan saja. Silakan. Ya. Terima kasih atas terkait dengan materi ini memang sangat bagus. Ini berkaitan dengan cara guru bagaimana menerapkan disiplin positif. Terlebih, guru harus menunjukkan dirinya agar siswa bisa memilih. Di dalamnya juga termasuk fungsi kontrol seorang siswa guru. Nah, ini memang selama ini kita sudah buat, namun dalam materi yang hari ini Bapak sudah sampaikan, ini memang sangat bermanfaat bagi tenaga pendidik dan tenaga guru, di mana kita bisa mempelajari agar siswa kita itu tetap aktif, tidak ada rasa minder, dan motivasi mereka itu sesuatu itu lebih rapi lagi. Ketika guru memahami, guru menerapkan beberapa metode atau prinsip-prinsip tadi. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, berarti apa yang kita terapkan semua kita menjadi penuntut waktunya. Artinya apa yang kita lakukan dengan profesi kita sebagai guru itu harus berdasarkan motivasi untuk menjadi orang yang kita sendiri lakukan, bukan berdasarkan atas menghindari aturan atau mendapatkan imbalan. Tadi terima kasih atas umpan balik dari Pak Stefanus, mungkin dari Bapak Ibu Guru. Pas. Terima kasih banyak untuk hari ini, waktu dan kesempatan Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk saya pribadi dalam salah satu dari kegiatan pendidikan bergerak, yaitu menyebarkan hal-hal positif. Nanti tidak menutup kemungkinan bukan hanya hari ini saja, nanti ke depannya juga saya akan menerapkan hal-hal positif lainnya, termasuk berkaitan dengan penggunaan IT ya, penggunaan Canva. Itu sangat bagus sekali. Dari ini saya buat menggunakan Canva. Satu hari saja. Satu hari kita kemarin sore di jam 6 saat di bar. Paginya
siang pulang sekolah, jam 2 bisa kerja dulu kamar mandi, malam itu baru saya buat. Cepat saja. Dari untuk cepatnya ini, saya bilang ini kalau kanvas saja berarti rumit, panjang. Lebih baik saya ke gamma app ini, gamma aplikasi. Kalau gamma aplikasi kan semua slide itu orang sudah tertata rapi. Itu pasti saya sudah tahu. Sudah tertata rapi. Jadi dari gamma itu saya buka di Canva proyek-proyek media-media yang ada di Canva itu saya tinggal komputasi yang dari gamma app ke Canva. Cepat saja, tidak sampai 1 jam. Nah, sudah malam, tidak sampai 1 jam. Dan ini ke depan juga nanti kalau misalnya list sudah masuk berarti kita sudah pakai IT semua, pakai PowerPoint. Nanti ini juga kita bisa buat dalam bentuk video. Dari Canva itu kita buat slide bisa dari lagu-lagu. Ini saya kasih satu contoh ini. Kita buat lagu-lagu. Dari kita sudah buat slide, kita bisa convert ke lagu-lagu. Satu kali jalan. Saya awal juga saya ingin kenapa pada saat itu saya tidak mau belajar yang ini. Dan nanti materi itu kita terapkan masuk di sini dan mulai. Dengan lagu ini. Jadi ini ya salah satu contoh dari apa di Canva tadi. Dia mengenai ini saja. Misalkan materi kita sudah buat di boardnya bagus-bagus. Setelah di board kita cover ke Canva. Dari Canva itu bisa kita langsung ngomong. Misalnya di slide pertama kita ngomong tentang apa dulu. Kita jelaskan. Nanti dia lari itu apa yang kita jelaskan, kata kalimatnya apa yang kita jelaskan, dia sendiri tulis di sana. Dia sistemnya online, pakai ID belajar, akun ID belajar. Itu mungkin bagusnya di laptop. Makanya sekali di dalam itu kita membuat apa saja jadi. Ada di dalam. Kalau misalnya buat portofolio, bisa kita gunakan portofolio digital. Kita buat video, buat apa? Kita masukkan di Canva. Pada saat misalnya kepada laporan pendidikan baru kita buat slide apa yang anak lakukan selama ini, nilai-nilainya. Saya itu saja. Sekian saja dari saya. Terima kasih banyak untuk kita semua. Salam sehat dan salam sejahtera. Mudah-mudahan kedepannya bukan hanya saya dan Pak Pester untuk di guru penggerak, kita semua juga harus belajar di guru penggerak. Ya,
Ya, tidak. Berkaitan dengan keyakinan kau sempat juga. Ya. Ini apakah keyakinan kau sempat itu sama atau beda antara keyakinan dan keyakinan? Ya, beda. Nah, kalau aturan berarti apa yang kita buat itu berdasarkan tidak berdasarkan antara guru dan murid, artinya dua arah. Nah, kalau peraturan berarti kita yang buat hanya satu arah saja, kita buat aturan untuk murid, berarti kita guru tidak. Itu artinya kita memberikan semacam terikat buat murid. Syarat untuk mereka itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas kita buat sama murid. Kita semacam kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelas. Ayo anak, apa yang kita harus buat di kelas ini? Seperti yang kemarin, coba kamu lihat di kelas, kalian punya kelas ini. Kalian harus buat apa? Kemarin kan mereka kursi meja berserakan, kebenangan anak dan pemimpinan. Apa yang kamu harus buat ini? Coba kemudian, mau ini apa yang kamu harus buat? Harus rapi. Artinya keyakinan itu apa yang mereka lihat sesuai dengan sipol itu berdasarkan kesepakatan bersama. Tapi berupa kalimat-kalimat positif. Jangan itu artinya kita harus datang tepat waktu. Kalimatnya berupa kalimat positif. Jangan datang terlambat. Berarti sudah tepat. Itu berarti sudah kalimatnya sudah negatif. Dia harus kalimatnya kalimat yang menunjukkan arah yang positif. Berarti kita harus datang tepat waktu. Kita di dalam pelajaran harus tertib. Artinya semua itu ke arahnya menunjukkan kita. Berarti guru juga terlibat. Berarti kita yang memberikan tuntun, kita yang menuntun mereka. Bukan kita sebagai penuntut, tapi menuntun. Bisa ya? Oke. Ya.